Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat terus ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Oke, di sini kami kelompok aplikasi mutu berbasis sekolah. Nanti silakan teman-teman untuk mendengarkan dengan serius dan mengikuti setiap sesinya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Mungkin ada yang terlupa atau mungkin terlewatkan namanya dari ingatan saudara-saudara. Jadi di sini tim kami ada 4 orang. Yang pertama adalah Mahmud Junianto, kemudian Andika Akmal, kemudian Januari Laili, dan Amelia Aswarina. Kita perlu ketahui MBS secara umum, manajemen berbasis sekolah dimaknai sebagai desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan pada lingkup sekolah. Di Indonesia, MBS diterapkan di sekolah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah dari sisi penyelenggaraan pendidikan. Perlu kita ketahui juga bahwasanya ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama, penggunaan pendekatan educational production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara birokratik sentralistik. Yang ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Oleh karena itu, penting dilakukan paradigma peningkatan mutu dari manajemen pendidikan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah yang termasuk guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Jadi MBS memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah bersama masyarakat sekitar untuk mengambil keputusan-keputusan konkret dalam mengelola pendidikan sehingga mutunya meningkat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang 3 kata kunci dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu otonomi, kemandirian, dan pengambilan keputusan partisipatif. Nah, yang pertama yaitu otonomi sekolah. Nah, berbicara tentang otonomi sekolah, saya teringat dengan cerita kuliah lapangan semester lalu melakukan wawancara kepada ketua kurikulum di sekolah negeri di Yogyakarta. Nah, ketua kurikulum tersebut, beliau memiliki keresahan dengan sistem manajemen sekolah yang terlalu sentralistik dianggapnya. Semua keputusan dan aturan itu berasal dari pemerintah pusat, seolah-olah sekolah tidak diberikan wewenang untuk mengatur peserta didiknya. Kondisi dan situasi di setiap sekolah itu kan berbeda-beda, sehingga tidak dapat diterapkan kebijakan yang sama. Nah, menurut Bapak Ketua Kurikulum tersebut, bahwa yang mengetahui secara persis kondisi dan situasi di sekolahan terkait dengan karyawan, terkait dengan guru dan siswanya, yang lebih mengetahui secara persis adalah sekolah itu sendiri, sehingga sekolahlah yang lebih mengetahui kebijakan apa dan program-program apa yang penting dilakukan untuk kemajuan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Nah, dari situ maka bisa diambil kesimpulan bahwa otonomi terhadap sekolah itu penting untuk diberikan, sehingga sekolah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu kemandirian.
kunci bagi sekolah untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah adalah dengan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau dinas untuk menjalankan program dan kebijakan, sehingga ketika sekolah ingin menerapkan kebijakan ataupun melakukan program itu tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau dinas terkait lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang partisipatif. Nah, jadi keputusan tidak hanya diambil secara sepihak saja. Untuk menentukan arah kebijakan sekolah, keputusan yang diambil harus melibatkan warga sekolah seperti karyawan, guru, dan juga siswa, supaya mereka merasa bertanggung jawab dan timbul rasa memiliki terhadap instansi sekolah tersebut, sehingga akan menciptakan teamwork atau kerja tim yang baik. Nah, ini pentingnya untuk pengambilan keputusan yang partisipatif melibatkan banyak komponen, tidak hanya oleh kepala sekolah saja. Yang bisa diartikan juga bahwa kepala sekolah bagi sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah itu memiliki kepala sekolah yang demokratif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu melibatkan banyak pihak. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama yaitu kepala sekolah memiliki otonomi yang luas. Nah, sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya tadi bahwa pentingnya kepala sekolah ataupun sekolah itu memiliki otonomi, sehingga sekolah ataupun kepala sekolah itu mampu untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan apa yang dapat dilakukan atau kebijakan apa yang sesuai untuk diberikan di sekolahnya tersebut, yang disesuaikan dengan permasalahan atau kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Karena kalau sekolah ataupun kepala sekolah menerapkan peraturan atau kebijakan yang sama dari pemerintah pusat, maka dikhawatirkan kebijakan turunan dari pemerintah pusat itu tidak sesuai dengan keadaan di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu partisipasi orang tua siswa dan masyarakat yang tinggi. Nah, ini saya pernah melihat sebuah konten di YouTube terkait dengan partisipasi orang tua. Jadi sebenarnya kunci dari kesuksesan dalam pendidikan anak ada dua, yaitu yang pertama guru yang menjadi orang tua dan orang tua yang menjadi guru. Nah, jadi keduanya harus bersinergi untuk pendidikan siswa atau pendidikan anaknya. Jika guru di sekolah mau berperan sebagai layaknya orang tua, maka guru tidak hanya akan mengajar, tetapi juga ikut mendidik sehingga memiliki rasa tanggung jawab dalam tugas dan perkembangan anak atau peserta didik. Begitupun orang tua harus berperan sebagai guru ketika di rumah, ikut mengevaluasi dan memberikan dukungan pendidikan anak di sekolah untuk selanjutnya pendidikan yang didapatkan di sekolah itu dilanjutkan di rumah. Nah, jadi pendidikan yang di sekolah itu tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi bagaimana apa yang sudah diajarkan oleh guru, apa yang sudah pendidikan moral ataupun kebiasaan yang baik-baik yang dilakukan oleh guru itu dapat dilanjutkan dan didampingi oleh orang tuanya di rumah, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu berlanjut sampai di rumah dan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak. Nah, selanjutnya yaitu proses kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Nah, tadi sudah saya sebutkan pentingnya untuk kepala sekolah itu bersifat demokratis, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak hanya diambil secara sepihak, tetapi melihat atau melibatkan banyak komponen, sehingga kebijakannya nanti bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan di setiap aspek-aspek di dalam sekolah.
Kemudian selanjutnya karakteristik atau ciri sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah yaitu memiliki teamwork yang tinggi, dinamis dan profesional. Nah, jadi itu ciri-ciri atau karakteristik sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu kepala sekolahnya otonom, kemudian sekolahnya itu memiliki partisipasi dari orang tua dan masyarakat yang tinggi, kemudian proses pemimpinnya adalah pemimpin yang demokratis, serta sekolahnya memiliki teamwork yang tinggi. Selanjutnya yaitu komponen manajemen berbasis sekolah. Nah, ini ada komponen-komponen yang harus diperbaiki untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pengajaran. Nah, ini harus diperhatikan dan harus diperbaiki bagaimana mengatur kurikulumnya dan program-program sehingga mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen tenaga kependidikan. Nah, manajemen tenaga kependidikan memiliki tujuan untuk memberdayakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien yang memiliki tujuan yang lebih optimal dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari pendidikan dapat dicapai tetapi tetap dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi bagaimana sekolah itu memperhatikan tenaga pendidik ataupun guru sehingga guru itu dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Nah, ini diperlukan strategi-strategi yang baik. Nah, selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, jadi di dalam sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah ini adalah bagaimana sekolah dapat menjalin hubungan dengan masyarakat. Nah, jadi kita juga bisa mengajak partisipasi dari masyarakat untuk andil dalam pendidikan siswa. Misalnya, kita ajak siswa untuk turun ke masyarakat untuk melakukan kerja bakti. Kemudian bisa juga dengan melakukan sekolah lapangan sehingga siswa dapat mengetahui kondisi real dan juga masyarakat di sekitar ikut terbantu dengan hadirnya para siswa. Selain itu juga bisa dengan mendatangkan para ahli di lingkungan masyarakat sekolah untuk sharing pengetahuan. Nah, ini jadi bagaimana tugas sekolah itu mampu melibatkan masyarakat agar terlibat dengan proses pendidikan yang ada di sekolah. Bisa dengan banyak cara, yang intinya bagaimana tidak hanya pendidikan di dalam sekolah saja yang diterapkan, tetapi kondisi real di masyarakat itu siswa juga harus mendapatkannya. Selain itu, selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Siswa itu mulai dari mereka masuk, kemudian mereka belajar atau kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kemudian bagaimana kegiatan kurikuler dan ekstrakurikulernya, kemudian pada tahap kelulusan siswa itu harus diperhatikan oleh sekolah. Jadi memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa yang ingin mendaftar dan memberikan pelayanan yang baik juga kepada siswa yang akan lulus. Jadi bagaimana sekolah itu menyiapkan peserta didik yang terampil, yang aplikatif dengan keilmuan yang diperolehnya. Nah, ini sangat penting sehingga nantinya ketika siswa itu sudah lulus itu bisa mengaplikasikan ilmunya di masyarakat atau di lingkungan yang lebih real. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Nah, ini jadi sekolah yang menerapkan MBS itu memanajemen pembiayaannya secara langsung, atau biasanya pembayaran SPP-nya itu dikelola dengan mandiri. Bagaimana alokasi dana pendidikannya untuk apa saja itu di manajemen mandiri oleh sekolahan, karena yang mengetahui apa yang diperlukan terhadap sekolah tersebut adalah sekolah itu sendiri.
Nah, selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Nah, ini penting dilakukan untuk di manajemen sehingga sarana dan prasarana ini dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. Nah, slide yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Ini yang pertama yaitu tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat atau atas. Jadi sekolah itu mandiri ketika ingin menerapkan kebijakan atau menjalankan program itu tidak tergantung secara penuh kepada pemerintah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri. Nah, ini hubungannya dengan partisipasi masyarakat. Nah, jadi bagaimana siswa itu atau sekolah itu bisa mengembangkan visi pendidikannya sehingga pendidikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat setempat. Nah, ciri-ciri sekolah yang berdaya yaitu adalah yang pertama tingkat kemandirian tinggi, yang kedua ketergantungan rendah, yang ketiga bersifat adaptif atau antisipatif dan proaktif, yang keempat memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, yang kelima bertanggung jawab terhadap hasil sekolah, yang keenam memiliki kontrol yang kuat terhadap input, manajemen, dan sumber dayanya, yang ketujuh kontrol terhadap kondisi kerja, yang kedelapan komitmen yang tinggi pada dirinya, yang kesembilan dinilai oleh pencapaian prestasi. Tujuan MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu pemerintah pusat. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan sesuai dengan keadaan setempat yang melaksanakan visi kemandirian. Prinsip manajemen berbasis sekolah. Nah, ini ada 5 poin. Poin pertama yaitu kemandirian sekolah. Ini merupakan keadaan di mana sekolah tersebut mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Poin kedua yaitu kemitraan sekolah dengan masyarakat. Nah, pada poin ini, sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak internal atau pihak yang ada di dalam lingkup sekolah tersebut, atau poin kedua yaitu dengan pihak-pihak di luar sekolah atau pihak eksternal. Nah, dalam hal ini berbeda ya antara kerjasama atau kemitraan dengan bergantung. Nah, yang poin ketiga pada prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu adalah partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder ini dibutuhkan oleh sekolah, baik partisipasi secara individual maupun secara kelompok dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan. Poin keempat yaitu keterbukaan sekolah. Indikator keterbukaan sekolah ini mencangkup keterlibatan warga sekolah dan komite dalam perumusan keuangan, kemudahan akses informasi, dan regulasi lainnya. Yang kelima yaitu akuntabilitas sekolah. Nah, pelaporan secara resmi pertanggungjawaban sekolah kepada pihak stakeholder ini melalui pelaporan secara terbuka oleh pihak sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin berhasil dalam menerapkan MBS, maka ada beberapa karakteristik yang harus dipelajari dan dipahami dengan baik. Membahas karakter MBS tidak lepas dengan karakteristik sekolah yang efektif. Jika MBS dianggap sebagai wadah atau kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS memuat elemen-elemen sekolah yang efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan suatu proses yang dimaksud tersebut berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan yang memandu berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia yang di dalamnya ada kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik, serta sumber daya selebihnya yaitu adalah
sarana dan prasarana. Adapun input pendidikan antara lain, yang pertama yaitu adalah memiliki kebijakan, visi, misi, tujuan, sarana mutu yang jelas. Poin kedua, memiliki sumber daya yang tersedia dan siap. Poin yang ketiga, memiliki staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Poin keempat, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Poin kelima, fokus pada pelanggan atau khususnya siswa. Poin keenam, input manajemen atau tugas, rencana, program, ketentuan-ketentuan, pengendalian, dan pengawasan. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Suatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Maka penyelenggara pendidikan di sekolah-sekolah yang dimaksud dengan pendidikan meliputi 4 hal. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, proses pengambilan kelembagaan. Yang ketiga, proses pengelolaan program. Yang keempat, proses belajar mengajar. Output pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen. Output sekolah yang diukur dengan kinerja sekolah terdiri dari 1. Efektivitas, 2. Kualitas, 3. Produktivitas, 4. Efisien, 5. Inovasi, 6. Kehidupan kerja, dan 7. Moral kerja. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, peningkatan mutu pendidikan ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan itu, karena tujuan dari pendidikan itu adalah meningkatkan sumber daya manusia. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dianggap merupakan salah satu strategi yang pas atau yang cocok dengan kebijakan pemerintah, yaitu terkait desentralisasi. Strategi peningkatan mutu melalui implementasi manajemen pendidikan ini dapat dilakukan dengan 4 strategi. Nah, ini menurut Suparlan 2013. Yang pertama, yaitu menciptakan prakondisi yang kondusif untuk menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah dengan meningkatkan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah atau masyarakat dan orang tua. Yang kedua, yaitu dengan membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, yaitu pemerintah pusat melakukan peran monitoring dan evaluasi. Yang keempat, membangun program pemberdayaan sekolah. Prakondisi implementasi MBS. Suatu hal yang perlu dipahami yaitu bahwasannya mengubah pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis MBPS bukanlah merupakan sebuah proses yang singkat, namun memerlukan rangkaian proses yang berlangsung terus-menerus dan melibatkan semua pihak yang berwenang, pihak yang bertanggung jawab, dan berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan persekolahnya. Proses menuju MBPS setidaknya memerlukan perubahan 4 hal. Yang pertama, perlu ada perubahan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dalam bidang pendidikan yang bersifat legislatif. Yang kedua, perilaku rutinitas unsur-unsur sekolah perlu disesuaikan menuju pada kebiasaan-kebiasaan perilaku yang mandiri, kreatif, proaktif, sinergis, koordinatif, interaktif, sinkron, kooperatif, luwes, dan profesional. Yang ketiga, yaitu peran sekolah yang terbiasa diatur perlu disesuaikan menjadi sekolah yang bermotivasi tinggi. Yang keempat, hubungan antar unsur sekolah dengan dinas pendidikan, kecamatan, kota, dan provinsi perlu disesuaikan. Selanjutnya akan dibahas mengenai hal yang harus diperhatikan dan diperlukan ketika akan mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Yang pertama,
MBS harus mendapatkan dukungan yang kuat dari staf sekolah dengan adanya profesionalisme semua bidang. Maksudnya bahwa implementasi MBS menuntut adanya derajat profesionalisme berbagai komponen, baik para praktisi pendidikan, pengelola, dan manajer pendidikan lainnya, termasuk profesionalisme komite sekolah. Yang kedua, MBS lebih berhasil jika diimplementasikan secara bertahap, juga diikuti dengan langkah-langkah nyata, yaitu mengidentifikasikan tujuan, manfaat, perencanaan, dan pelaksanaan program. Selanjutnya, staf sekolah dan pengelolaan pendidikan terkait harus mendapatkan pelatihan, namun juga harus belajar menyesuaikan terhadap peran dan pola hubungan yang baru, sehingga terjadi perubahan sikap positif terhadap perubahan cara pengelolaan sekolah dengan manajemen berbasis sekolah. Lalu, dukungan finansial harus disiapkan untuk pelatihan dan pertemuan staf. Dan yang terakhir, administrator pusat harus mentransfer kewenangan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah harus melakukan sharing kewenangan dengan guru dan orang tua siswa. Maksudnya, bahwa tanggung jawab pelaksanaan pendidikan bukan hanya dibebankan kepada sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah saja, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua komponen lapisan masyarakat, termasuk orang tua peserta didik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari materi yang disampaikan kelompok hari ini. Yang pertama, tujuan MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran atau pendidikan. MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka. Sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan akan meningkatkan presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka senang dan nyaman belajar. Dan yang terakhir, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan dan diharapkan dapat memahami materi yang kami sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan mengikuti arahan dari moderator. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.